Haleluya, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang diberkati. Saya percaya kita ada dalam kebaikan dan sukacita Tuhan. Mari kita persiapkan kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk menerima lagi kebenaran firman Tuhan dalam waktu yang cukup singkat ini, saudara. Biar kita mencerna dan menerima lagi suara Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan kami yang memelihara kehidupan kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan yang berlaku bagi kami. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kami rindu lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus baik bagi kita. Saya percaya kita ada lagi karena kemurahan Tuhan semata. Mungkin aktivitas kita banyak, tetapi saya tahu, saya yakin kita tetap rindu untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 13, saudara. Saya memberi judul, renungan kita adalah perintah baru. New Commandment. Injil Yohanes pasal 13, saudara, ayat 34. Saudara, mari kita melihat apa yang Yesus katakan, saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru. Saudara, dalam dunia militer, saudara, kalau sudah surat perintah keluar, baik itu perintah disampaikan lewat surat atau perintah disampaikan secara lisan, perintah adalah perintah, saudara. Perintah itu harus dilaksanakan. Ya, apapun kondisinya di dunia militer, saudara, walaupun saya bukan militer, saudara, saya ngefans sama militer mungkin, saudara, ya. Ada teman saya sampai sekarang masih baju militer, saudara, kemana-mana. Tetapi dalam dunia militer, saudara, kalau sudah bicara perintah, itu harus dilaksanakan. Perintah lisan maupun perintah tertulis harus dilaksanakan. Ya, saudara, kalau saudara adalah seorang vendor atau kontraktor, saudara, kalau sudah keluar PO, purchase order, perintah, wah itu senangnya minta ampun. Atau SPK, surat perintah kerja, itu pasti senangnya minta ampun, saudara. Pasti, wah ini proyek, ini pekerjaan, ini ada nilainya. Ya, dan perintah itu memang harus dilaksanakan, saudara. Sehingga Yesus katakan, aku memberikan kepada kamu perintah baru. Berarti ada suatu perintah baru yang Yesus berikan. Ada perintah lama sebenarnya sebelumnya yang kita pernah tahu bahwa nenek moyang kita mengajarkan kita mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Artinya saat orang melakukan sesuatu yang jahat kepadamu, kamu diberikan kesempatan, bahkan diperintahkan untuk membalas, bahkan membalas lebih buruk lagi. Tetapi Yesus katakan, dalam Injil Yohanes ini, pasal 13, 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Love one another. Mengasihi menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain. Ada pertanyaan, saudara, mari kita dalam Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3, saudara, orang mulai bertanya, bagaimana, apa yang harus dilakukan, saudara? Ayat 10. Injil Lukas pasal 3 sebelum dikatakan orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Wah, ini orang banyak nanya, saudara, tentang perintah itu. Ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara, orang bingung, perintah baru ini cara mengasihi bagaimana? Saya tidak tahu bentuk kita mengasihi orang lain. Saya tidak tahu bentuk kita mengasihi sesama kita. Kita mendoakan mereka, kita menelepon mereka, kita menguatkan mereka, kita mengirimkan kepada mereka renungan harian, atau kita mengunjungi mereka, mungkin terhalangi selama pandemi ini. Tetapi saudara, orang bertanya bagaimana caranya kami mengasihi, bagaimana caranya kami melakukan perintah baru itu. Yesus katakan, saudara, dalam bagian ini, saudara, yaitu yang ayat 10 tadi, saudara, bagaimana caranya? Ya, ayat 11, saudara, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Waduh, ini nggak gampang, saudara. Bagaimana kalau kita ganti? Barang siapa mempunyai 2 buah mobil, terus kasih ke orang lain. Nggak gampang, saudara, ya. Tetapi memang perintah itu ya perintah. You have to do it. It's an order. Ya, tadi saya katakan kalau kita seorang kontraktor menerima SPK, surat perintah kerja, wah nilainya pasti fantastis, saudara. Tetapi ini surat perintah, kalau seorang panglima sudah katakan ini perintah, kita harus melakukan. Dan itu bentuk
saya tidak tahu bentuk kita mengasihi, tetapi cara kita mengasihi benar-benar harus sesuai dengan perintah itu. Bagaimana bentuk kita mengasihi sesama kita, bentuk kita mengasihi saudara kita, bentuk kita mengasihi lingkungan kita. Tetapi intinya kita harus melakukan perintah itu. Dalam Yakobus, saudara, pasal 2. Dalam Yakobus pasal 2, saudara, ayat 15. Ada satu bentuk iman yang harus kita perhatikan. Yakobus ayat 15 katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah itu gunanya? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di saat kita mengatakan kepada orang lain, God bless you, tetapi kita tidak bertindak, saudara, Yakobus gambarkan itu seperti iman tanpa perbuatan. Ya, saya pernah melihat seorang teman di Facebook, hamba Tuhan, dia posting motornya rusak, motornya turun mesin. Ya, mungkin candaan, saudara. Yang lain bilang malah ngebully menurut saya. Bukan ngebantu, tetapi malah ngebully. Saya juga pernah lihat seorang hamba Tuhan posting nomor rekeningnya di Facebook. Buat kita itu adalah suatu peringatan, berarti dia sedang membutuhkan uluran tangan. Bukan bulian atau bukan hal-hal yang lain. Ini jelas perintah, saudara. Bagaimana cara kita bentuk mengasihi? Yakobus katakan, kalau kita katakan kepada orang lain, God bless you, atau semoga Anda baik-baik saja, kita tahu keadaannya tidak baik, but we don't do anything, itu adalah iman tanpa perbuatan. Bagaimana bentuk kita mengasihi orang lain selama pandemi ini? Ini tantangan, saudara. Bagaimana kita merespon perintah Tuhan. Perintah baru, love one another, mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Ini cukup penting, saudara. Ada perintah baru yang datang bagi kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, perintah ini datang, and we have to do it. Ayat terakhir, Yohanes pasal 13 tadi, saudara. Injil Yohanes pasal 13 tadi, sebenarnya ada tandanya di bawah. Ayat 30, tadi kita bicara 34. Kita lihat sekarang ayat 35. Kita coba lagi ayat 34. Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ternyata tanda kita murid Yesus adalah di saat kita saling mengasihi. Tanda kita murid Yesus bukan dasi, saudara. Tanda kita murid Yesus bukan perkataan kita di media sosial yang begitu indah. Tanda kita murid Yesus, Yesus katakan sesuai dengan perintah baru, engkau saling mengasihi, engkau saling memperhatikan, engkau saling mendoakan, menunjukkan kasih kita seperti aku sudah mengasihi engkau, Yesus katakan. Ini perintah baru. This is a new commandment. This is a new order. Kalau engkau dan saya adalah tentaranya Tuhan, perintah sudah disampaikan. Mari kita laksanakan sesuai dengan maunya Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saudara. Mari kita melaksanakan seturut dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita turun kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perintah baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mengasihi orang lain. Bagaimana kami bisa memperhatikan orang lain. Tuhan, beri kami hikmat. Beri kami pengertian. Beri kami, Tuhan, cara. Bawa kami, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami, dengan tingkah laku kami, dengan segala potensi yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kami mengasihi orang lain, seperti Tuhan Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa. Materikan dalam kehidupan kami, biarlah kami melaksanakan perintah ini sesuai dengan maksudnya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, Tuhan tolong umat-Mu, penjagaan perlindungan Tuhan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Gerejaku adalah rumahku.